qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Ya, ketika orang yang baik-baik, orang soleh, kenapa orang baik-baik, orang soleh yang husnul khatimah matinya dalam keadaan tersenyum? Karena ketika dia dicabut nyawanya oleh Allah, pertama yang dia lihat arwahnya adalah melihat tempatnya di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sudah diberikan ya DP, ya, diberikan panjar oleh Allah atas amalnya selama hidup di dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasra wa la haula wa la quwata illa billah. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kajian tadabbur surat-surat pilihan dari Al-Qur'an. Surat Yasin yang sering dibaca oleh kaum muslimin selain surah Al-Kahfi tentunya pada malam Jumat atau hari Jumat. Surat Yasin sangat akrab, populer bagi umat Islam. Dinamakan Yasin karena di ayat yang pertama Allah menyebut ya, dua huruf ini, Yasin. Apa arti Yasin? Hanya Allah yang tahu maksud dan artinya. Ya, itu sama dengan misalnya huruf-huruf konsonantal seperti alif lam mim, ha mim, ya, alif lam ra, ya, kemudian ain sin qaf dan lain sebagainya, atau shad dan lain sebagainya. Kemudian Allah bersumpah wal Qur'anil Hakim, demi Al-Qur'an yang bijak, yang kokoh. Al-Hakim itu asalnya adalah nama atau asmaullah, asmaul husna. Ya, nama Allah Al-Hakim itu artinya menunjukkan arti Allah itu maha bijaksana dan maha kokoh keputusannya. Ya, keputusan Allah, hukum Allah itu pasti baik. Kenapa? Karena kokoh dari segi ketepatannya, ya, kokoh dari segi ketentuan dan aturannya. Tidak ada yang dapat merusak dan merugikan umat manusia ataupun alam semesta di atas muka bumi. Maka Al-Quran diberikan sifat Al-Hakim. Kenapa? Kita ingat di dalam ayat yang lain, ya, surat Fussilat, kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Kitab Al-Quran ini adalah ya, kitab yang telah uhkimat ayatu, yang ayat-ayatnya telah dikokohkan oleh Allah. Ya, ayat-ayatnya itu muhkamat, membawa maslahat, membawa kebaikan, membawa syariat yang memberikan rahmat bagi seluruh alam semesta. Ya, baik dalam ibadah, baik dalam muamalah, baik dalam ekonomi, dalam sosial, dalam politik, ya, dalam pakaian, dalam makanan, semuanya mengandung unsur kebaikan, kemaslahatan yang sangat kokoh. Kimat ayat. Tsumma fussilat. Lalu kemudian dirinci, dijelaskan secara terperinci. Min ladun hakimin khabir. Kenapa Al-Quran itu memiliki sifat kimat, kokoh, membawa maslahat? Karena dia turun berasal dari ya, hakimin khabir, Allah yang maha bijak dan Allah yang maha mengetahui. Subhanallah. Innaka laminal mursalin. Sesungguhnya kamu, wahai Muhammad, adalah termasuk salah satu orang-orang yang diutus oleh Allah. Ala siratim mustaqim, ya, tegak berada di atas jalan yang lurus. Jalan yang lurus, bagaimana? Agar kita hidup berada di atas jalan yang lurus, tegak di atas jalan yang lurus, yaitu dengan mengikuti tanzilal azizir rahim. Jadi kalau kita ingin hidup istiqomah di atas muka bumi ini, pemirsa yang dirahmati Allah, kita harus mengikuti tanzilal azizir rahim. Mengikuti Al-Quranul Hakim. Ya, mengikuti arahan-arahan petunjuk Allah yang ada di dalam Al-Quran yang telah ditanzil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Yang kedua, agar kita istiqomah di atas muka bumi ini, selain mengikuti petunjuk Al-Quran adalah dengan apa? Melakukan indzar. Melakukan dakwah. Litunzira qawman ma unzira aba'um fahum ghafilun. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Meskipun ketika kita berdakwah, memberi peringatan kepada manusia, banyak di antara mereka yang lalai dan mereka kebanyakan tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah.
Sebab apa? Manusia nanti akan dimintakan pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita hanya diperintahkan untuk apa? Untuk menyampaikan. Tapi kita tidak diperintahkan untuk memaksa mereka agar mereka beriman. Sebab apa? Karena mereka akan dimintakan tanggung jawabannya langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Soal hidayah kita kembalikan kepada Allah. Sawa'un 'alaihim a andzartahum am lam tundzirhum la yu'minun. Ya. Apakah ya mereka telah diberikan peringatan atau kamu tidak memberikan peringatan pada mereka, mungkin hasilnya akan sama. Ya. Mereka tetap tidak mau beriman, tetapi tugas kita adalah menyampaikan. Meskipun mereka pada akhirnya tidak mau beriman, tidak mau menerima peringatan, tidak ada masalah. Tugas kita adalah terus-menerus menyampaikan dan memberikan peringatan. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian di sini kita melihat bagaimana agar kita hidup mendapatkan kemuliaan dari Allah, mendapatkan kabar gembira. Tadi indar, peringatan. Kabar gembiranya di mana? Kabar gembira fabasyirhu bimaghfiratin wa ajrin karim, mendapatkan ampunan dan pahala yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu dengan cara bagaimana? Dengan cara manittaba'a dzikra wa khasyar rahmana bil ghaib. Yaitu mengikuti petunjuk peringatan yang Allah turunkan kepada para nabi dan rasul. Dan yang kedua, khasyar rahmana bil ghaib, takut kepada Allah, menjauhi, menghindari maksiat kepada Allah dalam keadaan sepi, tidak dilihat, tidak disertakan oleh orang-orang lainnya. Nah, inilah, maka pertanggungjawaban kita di hadapan Allah itu akan lebih mudah untuk kita lakukan. Manakala bagaimana? Di sini disebutkan inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Surat Yasin intinya adalah tentang berdakwah kepada Allah. Ajakan untuk menyeru manusia kepada Allah. Dan ini disebutkan kisah tentang Ashabul Qaryah. Ya, yang diutus kepada mereka 2 orang rasul. Ya, 2 orang nabi. Mereka didustakan oleh kaumnya. Lalu dikuatkan oleh Allah dengan orang utusan yang ketiga. Ya, utusan yang ketiga. Jadi 3 orang nabi diutus kepada mereka. Qalu inna ilaikum mursalun. Nah, mereka ngeyel, ngotot, tidak mau beriman. Nah, 3 orang didustakan oleh kaumnya. Karena mereka mengajak mereka untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya SAW. Agar mereka selamat dunia akhirat. Maka Allah tambahkan lagi, dikuatkan lagi dakwah ini dengan orang awam, orang yang datang dari jauh pelosok. Wa jaa'a rajulun min aqsal madinati yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Ya, ini disebutkan dalam riwayat itu namanya Habib An-Najjar. Habib yang profesi adalah tukang kayu. Ya, orang biasa dari ujung kampung, dari pelosok desa. Ya, datang ke kota sengaja untuk apa? Memperingatkan kaumnya, wahai kaumku, ittabi'ul mursalin, ikutilah ya arahan rasul-rasul yang telah diutus kepada kalian. Ittabi'u man laysa lakum ajrun wa hum muhtadun. Ya. Dalam berdakwah ya, ada kode etiknya. Kita tidak boleh meminta upah. La yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ini kan kode etik dakwah. Ya. Kemudian senantiasa mengajak kepada tauhid. Mentauhidkan Allah. Wa ma liya la a'budu alladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Sampai mereka mendustakan bukan hanya 3 orang nabi itu, tapi juga orang yang keempat yang diilhami oleh Allah, diberikan ilham oleh Allah untuk memperingati kaumnya agar mendukung dan beriman kepada 3 orang nabi itu. Ya, mereka membunuh Habib An-Najjar. Mereka membunuh si tukang kayu ini. Dan ketika dia syahid, dibunuh, dia mendapatkan balasannya surga dari Allah. Qila dukhulil jannah. Qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Ya, ketika orang yang baik-baik, orang soleh. Kenapa orang baik-baik, orang soleh yang husnul khatimah matinya dalam keadaan tersenyum? Karena
Ketika dia dicabut nyawanya oleh Allah, pertama yang dia lihat arwahnya adalah melihat tempatnya di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sudah diberikan ya DP, ya, diberikan panjar oleh Allah atas amalnya selama hidup di dunia. Dan dia mengatakan dialog, ya laita qaumi ya'lamun. Seandainya kaumku itu tahu, ya, Allah telah memberikan ampunan kepadaku dan Allah jadikan aku orang-orang yang dimuliakan. Ya, ini dialog antara orang yang hidup, orang yang mati dengan orang yang masih hidup. Ini hebatnya Al-Qur'an, bisa menggambarkan dialog itu. Dan supaya apa? Agar kita beriman kepada risalah yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi surah Yasin adalah surat tentang dakwah, kewajiban kita berdakwah, kemudian mengingatkan mereka tentang ayat-ayat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, baik yang ada di langit, ada di bumi, ya, yang diciptakan Allah berpasang-pasangan, ya, tentang matahari, ya, di ayat 38 tentang bulan, ayat 39 bagaimana rotasi las-samsi yanbaghi laha an tudrikal qamar wal laila sabiqun nahar wa kullun fi falaki yasbahun, beredar di falaknya masing-masing semua benda-benda langit itu. Ini sebagai kekuatan seorang dai, ya, dia mampu, ya, menjadikan ayat-ayat kauniyah sebagai argumentasi, bukti kebenaran, ya, tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian surat Yasin ini menekankan apa? Tentang beriman kepada hari akhirat, tentang kebangkitan. Ya, wa nufikha fis suri fa idzahum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Qalu ya wailana man ba'athana mimma qarina hadza. Ya, hadza ma wa'ada ar-rahmanu wa sadaqal mursalun. Tentang iman kepada hari kebangkitan. Ini penting. Dan apa yang menyelamatkan kita? Yaitu pertama takwa kepada Allah. Yang kedua banyak berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Agar kita selamat di dunia, syaratnya kita mesti bertakwa kepada Allah. Wa idza qila lahum ittaqu ma baina aydikum wa khafakum la'allakum turhamun. Yang kedua, wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullah. Banyak berinfak dengan Allah. Sebab nanti di akhirat, ya, ketika amal kita tidak cukup menolong kita, ya, di hari pengadilan, orang-orang yang kafir, orang-orang yang ingkar kepada Allah ingin dikembalikan ke dunia walaupun sebentar. Orang yang beriman tapi amalnya kurang, ya, dia takut tidak diterima timbangan amalnya oleh Allah. Dia pengen dikembalikan lagi ke dunia. Ya. Wa anfiqu min qabli ay mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut. Surah Al-Munafiqun ayat 10. Fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Mereka minta dikembalikan, ditangguhkan hidupnya di dunia. Kembali sebentar saja. Untuk apa? Untuk bersedekah. Kenapa? Karena sedekah itu ringan dan tidak makan waktu lama. Ya, sebentar saja. Salat ada waktunya. Ya, berapa menit. Ya. Puasa sehari, ya, penuh dari subuh sampai maghrib, ya. Haji 6 hari melakukan manasik. Ya, itu kelamaan ibadah itu. Dia pengen sebentar saja di dunia untuk apa? Melakukan ibadah yang sebentar waktunya tapi manfaatnya besar. Menyelamatkan dia dari siksa. Baik itu siksa kubur maupun siksa nanti di dalam neraka Jahannam. Wal iyazubillah. Maka Allah mengingatkan kembali kepada prinsip apa? Di dalam surga. Ya, di dalam surga itu ada prinsip, ya, pemisahan antara orang-orang jahat dan orang-orang baik. Dan orang-orang penduduk surga itu akan sibuk, ya, merasakan nikmatnya surga bersama orang-orang yang dicintai. Ya, inna ashabal jannatil yauma fi syughulin fakihun hum wa azwajuhum, mereka dan pasangan-pasangan mereka. Bahkan dalam Al-Qur'an bersama anak-anak mereka juga. Ya. Maka itu ini balasan pahala bagi orang-orang yang berdakwah, ya, dengan keluarganya, dia akan masuk surga, dia akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan salam penduduk ahli surga adalah salamun qaulam mir rabbir rahim. Kenapa mereka selamat? Karena mereka mengingat perjanjian mereka dengan Allah. Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budus syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Mudah-mudahan bermanfaat. Agar kita mentadabburi surah Yasin ini, kita baca dan kita tahu isinya, maknanya.
Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.